Kenapa kita senantiasa diingatkan? Karena hati kita ini berbolak-balik. Namanya qalb. Qalb artinya qallaba yuqallibu, taqallaba yataqallabu, berbolak-balik. Makanya kita selalu meminta, ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami, ala dinika, dalam agamamu, wa ala ta'atika, dalam ketaatan kepadamu. Makanya kita disuruh berkumpul dengan orang-orang soleh. Ini saya sedang bersama dengan orang-orang soleh semuanya. Dari mana Ustaz tahu orang ini soleh? Karena mereka saling mendoakan di dalam solat mereka. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Kepada semua yang soleh-soleh. Selesai berwudu dia juga minta itu. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Jangan sampai hati ini lalai sedikit, sama seperti pesan Tuan Imam kita tadi, sawus sufuf, luruskan shaf. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Lurusnya shaf bagian dari kesempurnaan salat. Kenapa shaf itu tidak boleh bengkok? La takhtalifu, jangan shafnya bengkok. Fakhtalafat qulubukum, kalau shafnya bengkok hati kamu ikut jadi bengkok. Saddul halal, celahnya ditutup, celah kaki ditutup, celah bahu ditutup. Kenapa? Karena sampai ada celah masuk setan. Makna masuk setan di situ adalah jangan sampai ada ruang kosong sehingga kita sedang menyediakan tempat setan. Makanya begitu filosofinya hidup ini, jangan sampai ada ruang kosong. Begitu juga jangan sampai ada gelas kosong. Mesti diisi. Karena kalau tidak dia akan masuk angin. Perut itu tidak boleh kosong. Isi air hangat, diisi nasi, diisi jagung. Karena kalau kosong dia masuk angin. Maka begitu juga dengan waktu, tak boleh ada kosong. Fa idza faraghta fansab. Selesai dari satu aktivitas, pindah ke aktivitas yang lain. Bangun, buka mata. Walaupun bapak ibu sayang cinta setengah mati, belum ada di antara bapak ini yang begitu bangun tidur langsung nyebut nama istrinya pertama. Oh, ngatiem. Yang pertama dia ucapkan nama Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Begitu dia bangkit dari tempat tidurnya, dia masuk ke toilet. Dia tidak ingin hatinya kosong. Dia masukkan kaki kiri. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Selesai itu dia keluar dari kamar mandi yang ada WC-nya, yang ada tempat nya, yang ada toiletnya di dalam. Apa kata dia? Ghufranaka, ampunkan aku ya Allah. Kenapa keluar dari WC minta ampun sama Allah? Karena ketika berada di WC tadi mulutnya tidak berzikir mengingat Allah. Karena dalam WC tak boleh menyebut nama Allah. Terdengar suara azan dari luar masjid. Hayya 'alas shalah. Dia dalam WC, dia sambut la haula wala quwata illa billah. Tak boleh. Dalam hati saja, maka lidahnya lalai. Keluar dari dalam WC dia ngaku lalai. Ghufranaka, ampunkan aku ya Allah. Sebelum pergi ke masjid rapikan dulu rambutnya. Jangan sampai ketahuan bangun tidur. Jangan sampai kita di masjid orang senyum kita senyum, orang ketawa kita ketawa, rupanya yang diketawakan orang kita. Gara-gara taik mata sebesar biji bakso. Dirapikan dulu bersih semuanya sudah. Saat melihat wajah di cermin jangan sampai hati lalai dan lupa. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Sebagaimana kau perbaiki bentuk fisik zahirku, perbaiki juga hatiku. Jangan sampai lalai lupa kepada engkau ya Allah. Keluar dari rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Dari rumah sampai ke Masjid Al-Munawwarah, mulutnya pun tak kosong. Umat kami naik motor, saya lihat tuh di lampu merah, bapak-bapak berhenti lampu merah. Salut saya, masya Allah.
mulutnya Komat Kamil. Rupanya ada handphone di balik helm. Kita sangka dia sedang bertasbih, tapi husnuzon lah. Insyaallah walaupun sedang ngobrol hatinya tak lalai. Insyaallah. Ustaz Somad, kata Habib yang paling bagus salawat, kata Kiai yang paling bagus istighfar, kata Ustaz yang paling bagus adalah memperbanyak subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kata Ustaz satu lagi yang ceramah, Tuan Guru mengatakan yang paling bagus adalah Abdul Zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Terus mana yang kamu amalkan? Itulah sampai sekarang belum ada satu pun lagi. Ini namanya orang terlalu sibuk ngaji sampai tidak beramal. Istighfar bagus. Man lazimal istighfar. Siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Kesempitan hatinya dilapangkan Allah. Wa min kulli hammin faraja. Kesusahan hatinya diberikan kebahagiaan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Diberi rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Memperbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Katanya yang panjang Pak Ustaz. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Katanya yang lebih panjang Pak Ustaz. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Saya enggak hafal, malu Pak Ustaz. Gerak-gerakkan aja mulut, enggak usah keluarkan suara. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Astaghfirullah, aku minta ampun kepada Engkau ya Allah. Rabbal baraya. Rabb artinya tiga: pencipta, penjaga, pemberi rezeki. Maka ketika orang berkata ya Rabb, Engkau yang mencipta aku, Engkau yang menjaga aku, Engkau yang memberi aku rezeki. Ketika dia berkata ya Rahman, Engkau yang menyayangi aku. Ya Ahad, Engkau yang tunggal esa tak berbilang. Ya Samad, bukan Ustaz, Engkau tempat aku bergantung. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Meminta kepada dia tempat bergantung. Tak ada tempat bergantung. Bergantung ke batang kayu patah, bergantung ke besi berkarat, bergantung kepada kuasa sirna, bergantung kepada harta lenyap, bergantung kepada orang hidup mati, bergantung kepada dia hayyun la yamut. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yang maha hidup, yang maha mengatur, Allah subhanahu wa ta'ala. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Minta ampun kepada Allah, kau dapati Allah mengampuni dosa-dosa. Datang seorang Yahudi, dia sudah membunuh 99 orang. Dijumpainya pendeta Yahudi. Pendeta Yahudi, ya, aku sudah membunuh 99 orang. Apakah Tuhan mengampuni aku? Kata pendeta Yahudi, kau masuk neraka karena kau sudah membunuh orang. Diambilnya pisau, kalau begitu kau yang ke-100. Mati. Dalam Islam, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampunkan dosa selain itu. Bagaimana kalau kami pernah menyembah berhala Pak Ustaz? Apakah Abu Bakar tak pernah menyembah berhala? Apakah Umar tak pernah menyembah berhala? Apakah Utsman tak pernah menyembah berhala? Tapi ketika mereka masuk Islam dan bertaubat, illa man taba, orang yang bertaubat, wa amana, beriman dengan baik, wa amila amalan salihah, mereka beramal saleh, ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat.
semua dosa-dosa mereka dulu, bukan sekedar diampunkan Allah, bukan sekedar dihilangkan Allah, diganti Allah dengan kebaikan. Pak Ustadz katanya kalau kita taubat itu dosa kita hilang. Dosa bukan cuma hilang, diganti Allah. Ayatnya jelas, yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Zinamu, minum khamarmu, mabukmu, syirikmu diganti Allah. Jadi apa makna orang yang syirik itu tidak diampunkan Allah? Orang yang syirik tidak sempat bertaubat, mati di neraka jahanam, tak keluar-keluar. Beda sama orang yang buat dosa selain syirik, nggak sempat taubat, mati. Dia cuman transit sebentar aja, ya obok-obok sedikit dalam neraka, habis itu baru dia keluar. Neraka itu berapa derajat Celcius Pak Ustadz? Diletakkan batu kerikilnya sebesar ujung kelingking di tapak kaki, mendidih otakmu di kepala. Nah, hitunglah berapa derajat Celcius itu. Ya belum Ka'baini, ketika air neraka itu sampai ke mata kaki, yaghli bihadimahu, mendidih otak di kepala. Itulah ahwanu azaban, azab yang paling ringan. Maka tadi kita diajak oleh saudara kita, dibimbing zikir di Masjid Al-Munawwarah dengan zikir Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Tuan Guru, ya, apa amalannya biar supaya rezeki saya lancar? Istighfar. Oh, besok datang lagi. Tuan Guru, ya, apa amalannya supaya tanam-tanaman saya subur? Istighfar. Oh, besok datang lagi. Tuan Guru, ya, apa amalannya supaya istri saya hamil punya anak? Istighfar. Nampaknya Tuan Guru ini nggak ada amalan lain kecuali istighfar. Padahal yang ngomong begitu bukan Tuan Guru. Ayat Al-Quran, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosamu. Setelah itu, yursilis samaa alaikum midrara, akan diturunkannya hujan. Jadi kalau mau turun hujan pun memperbanyak istighfar. Wa yumdidkum bi amwalin, dikirimkannya untuk kamu harta, wa banin, anak, wa yaj'al lakum jannatin, disuburkannya tanam-tanaman kamu, wa yaj'al lakum anhara, diberikannya kamu surga yang mengalir sungai di dalamnya. 6. Keutamaan istighfar. 3 ditambah dalam hadis. 9 yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat-ingat yang 9 ini, karena akan masuk UAS, ujian akhir semester. Apa aja tadi Pak Ustadz? Apa aja tadi Pak Ustadz? Apa aja tadi Pak Ustadz? Gak usah kau catat, gak usah diulang. Bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Oh, baik istighfar tuh Pak Ustadz, bagus. Tapi jangan mulutnya beristighfar tapi perbuatannya lanjut terus. Jangan lidahnya beristighfar tapi hatinya tak takut pada Allah. Rukun taubat ada 3. Yang pertama, an-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Yang kedua, al-iqraru bil lisani, diucapkan dengan lidah, astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang keempat, al-itmaru alla ya'uda ilaihi abadan. Yang ketiga, tekad kuat untuk tidak kembali kepada perbuatan. Mudah-mudahan yang berzina, yang pakai narkoba, yang minum khamar, yang gak sholat, yang bakil, medit, kedekut, tak mau berzakat, setelah subuh ini taubat sebenar-benar taubat insyaallah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, tubu ilallah, bertobatlah kepada Allah, taubatan nasuha. Apa itu taubat nasuha? Saya diajak untuk panen madu lebah. Emang ada madu yang lain? Ada.
madu kelulut. Panen madu lebah, batang kayu tualang 50 meter ke atas. Ustadz kok tahu 50 meter? Talinya 50 meter, ditembak pakai batu kerikil ke atas, turun ke bawah. Saya tanya, Pak, ini berapa meter panjang tali ini? 100. Pas, 50 ke atas, 50 ke bawah. Setelah ditembak pakai tali pancing, tali pancingnya turun ke bawah, ditarik, tali sebesar ini naik ke atas. Tukang panjatnya satu orang, yang narik 2 orang. Sampai ke atas. Lalu dia cincang itu sarang lebah pakai golok. Jatuh ke bawah. Apa yang ada di sarang lebah? Lebah, anak lebah, suami lebah, ratu lebah, bangkai lebah, lilin lebah, sampah-sampah, daun-daun. Ustadz tolong pegang kainnya. Kami pun memegang kain. Ternyata sarang lebah tidak boleh diramas, tidak boleh ditekan. Madu yang paling bagus dibiarkan disaring, ditiriskan. Itulah baru saya minum. Oh, selama ini kalau saya minum madu kok nyelekit ya. Itu karena dipres Ustadz, bersatu sama lilinnya, sama anaknya, sama cucunya. Yang bagus tuh begini Pak Ustadz. Betul kata dalam bahasa Arab. Arti kata nasuha adalah menyaring madu lebah sehingga sampah-sampahnya tinggal di atas, madu murni turun ke bawah, diminum rasanya sulit diungkapkan dengan kata-kata. Yummy. Sampah-sampahnya di atas. Itulah arti nasuha. Kenapa? Karena kita ini banyak sampahnya. Ada rantingnya, ada daunnya, ada lilitnya, ada lebahnya, ada sampahnya. Sampahnya tinggal ke atas, tinggal madu murni turun ke bawah, diminum. Alaikum bisyifa'aini, hendaklah kamu berobat dengan 2 obat. Al-asal, madu, wal Quran, banyak-banyak membaca Quran. Yang zahir madu, yang gaib Al-Quran. Wa nunazzilu minal Quran, kami turunkan Al-Quran, ma huwa syifa. Al-Quran itu datang sebagai syifa, penyembuh hati yang luka. Madu diminum sebagai penyembuh bagian dalam tubuh yang luka. Kedua-duanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa makna taubat nasuha? Sampah-sampahnya disaring, dibuang. Khudh ma safa, da'ma kadar. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Buang sampahnya, ambil. Buang yang jelek-jelek, ambil yang baik-baik. Itu makna melihat orang, jangan lihat kotornya. Melihat orang, jangan lihat masa lalunya, tapi lihatlah orang yang mati tak boleh sebut jelek-jeleknya. Kata Nabi, uzkuru mahasina mautakum. Orang yang meninggal sebut yang baik-baiknya. Karena kalau sudah kau sebut jeleknya, belum bisa kau minta maaf, karena orangnya sudah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala.